Ya, Biar di dalam paham dikit gitu. jarak antara kitab saudara dengan kitabnya orang Yahudi yang kemudian pada abad keempat digabung menjadi satu, lalu dikasih materai PL dan PB. Padahal itu kerjaan gereja bermula-mula. Kitabnya Yahudi itu sebenarnya perjanjian baru, yaitu Torah. Di dalam Yeremia 31 sampai 33, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Yahudi dan keturunan Yehuda dan Yerusalem, Israel. Nah, lalu kemudian di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Yesaya jaraknya dengan Yesus itu 600 tahun kurang lebih. Yesaya menuliskan di dalam kitabnya Yesaya 14 nomor 12 sampai 15 bahwa iblis naik ke atas langit ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis kemudian digelari oleh Tuhan sebagai bintang timur. Bintang timur, Helal bin Zakar kalau di dalam bahasa Ibrani. Nah, Helal bin Zakar bintang timur ini ternyata dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur. Ke alam kubur dia disimpan. Baca nomor 15-nya. Ketika iblis naik, malah Tuhan turunkan ke alam kubur, ke liang kubur yang paling dalam. Nah, Yesus menasehati kemudian murid-muridnya, menasihati murid-muridnya yang terekam di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 30, Yohanes 14 30 dan seterusnya. Bagaimana Yesus mengatakan bahwasanya saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Nah, keluar dari mana? Bukannya tadi dia disimpan dalam kubur. Ternyata Yesus memang memberikan peringatan di dalam Matius 12 38 sampai 40. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, itu di dalam kubur selama 3 hari 3 malam itu tanda yang diberikan kepada orang jahat. Sedangkan Kristen terbentuk dari orang Farisi yang membangun sebuah konsep agama bahwa Tuhan mereka, membuktikan Tuhan mereka Yesus, ketika Yesus mengalahkan maut keluar dari kubur. Sedangkan keluar dari kubur itu menurut Yesus iblis. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Tapi orang barat menerima konsep dari orang Farisi. Sedangkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah kau jadikan orang itu menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, pengikut orang Farisi ini kan Kristen. Tidak ada selain Kristen. Orang Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Satu-satunya pengikut orang Farisi ahli Taurat hanya Kristen. Kami enggak. Nah, ternyata Yesus mengklaim bahwa pengikut orang Farisi ahli Taurat itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Matius 23 nomor 15. Itu data. Sedangkan ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Beberapa tahun kemudian setelah Yesus mengucapkan kalimat itu kepada murid-muridnya, tahun 90-an di Pulau Patmos ada makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus bintang timur gilang gemilang. Ada yang menggunakan namanya, bernama Yesus, tetapi dia bocorkan rahasianya kalau dia itu adalah bintang timur. Sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Jadi tergenapi di dalam Yesaya 14, data 12, iblis itu bergelar bintang timur. Di data Matius 12, keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku. Jadi penyesat memakai nama Yesus, bernama Yesus, dan dia adalah penyesat. Penyesat itu bernama bintang timur. Betul. Di data Wahyu 22 nomor 16, di situ ada makhluk asing mengaku Yesus bintang timur. Itulah yang kalian sembah. Itulah yang Romawi sembah, yang Yunani sembah, menjalar sampai ke kerajaan Belanda, Portugis, masuk ke Indonesia. Itulah yang kalian sembah. Ada orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan tentang nyembah Yesus? Gak ada. Hanya orang Barat, dalam hal ini Belanda dan Portugis, yang masuk ke Indonesia mengajarkan itu. Kalianlah korbannya.
Jadi dari situlah abang menyimpulkan bintang timur itu adalah Lucifer gitu. Lalu siapa lagi? Kemana Itu saya hendak? itulah abang. Bang Yes, Juma kasih kesimpulan gitu. betul. Lalu kemana lagi? Bintang timur adalah iblis di Yahudi. Anda baca Yesaya 14. Abang, Tapi di Kristen bintang Bang timur Juma, itu Tuhan. iya Bang Juma, tahu tidak siapa Lucifer itu? Lucifer itu iblis. Padahal kami di dalam kekristenan kami nggak pernah berdoa meminta memohon kepada bintang timur. Kami selalu minta mohon Pada ampun Yesus kan? kepada Yesus Kristus. Iya. Nah itulah yang Anda sebut. Makanya coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami tadinya bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Yesus menjawab apa? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini siapa ini? Ya Kristen. Kenapa bisa? Karena Kristen menyangka yang di gereja. Matius 7 nomor 22, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Hari terakhir itu apa? Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Penetapan antara kita ke surga atau kita ke neraka, itu hari terakhir. Itu hari terakhir. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Anda datang kepada Yesus, memohon-mohon kepada Yesus. Yesus mengatakan, sorry, maaf, aku tidak mengenal kalian. Loh, di dunia kami dulunya menyembah kau. Siapa yang suruh? Aku nggak pernah mengajarkan muridku menyembahku. Siapa yang suruh? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Itulah yang terjadi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran saya datang belakangan menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada aku akan ditolak oleh yang mereka sembah, dan pujaan-pujaannya akan diingkari oleh yang mereka sembah selain aku. Itulah yang terjadi di kitab saudara. Yesus menolak sembahan yang kalian lakukan kepada Yesus. Sebab Yesus itu orang soleh, Yesus itu orang beriman. Dia sibuk ketika dia di bumi menyembah kepada Tuhannya. Malah kenapa setelah dia mati malah dituhankan? Oh, cek percek, ternyata ada bintang timur yang memanfaatkan nama besar Yesus supaya orang-orang meninggalkan menyembah Tuhan menuju menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang menjadi penyembah Yesus? Ya kalian. Maaf, itu fakta, itu real. Yesus padahal mengatakan dirinya dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah kepada Tuhan yang aku kenal. Loh, masa kalian gak sadar? Yesus menyembah Tuhan. Lukas 22, 34, 43, 44, 43, 44. Yesus berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi atas kehendak-Mu bukan atas kehendak-Ku. Lalu seorang malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Masa nggak paham? Yesus berdoa bersungguh-sungguh itu untuk menunjukkan dia Tuhan atau dia hamba Tuhan? Kita baca lagi di dalam KPR 4 nomor 30, Yesus di sana disebut sebagai hamba yang suci. Yesus itu hamba suci, dia bukan hamba yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Itu bukan Yesus itu. Kalau Yesus itu manusia suci, Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangankan dibunuh, kena panu saja Tuhan tidak izinkan. Yesus itu orang yang dikasihi. Yesus itu orang yang dimuliakan. Dan kemuliaan Yesus itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kemuliaan Yesus itu sebelum dunia dijadikan dia adalah manusia mulia. Kok bisa tiba-tiba jadi manusia terkutuk? Ini ajaran siapa? Sebelum bumi dijadikan, dia udah jadi manusia. Jadi bukan manusia dia, Bang. Pertama siapa sih? Dia belum jadi manusia. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu betul. Karena para nabi Tadi itu sudah tadi. Aku cuma dengar hubungan abang aja. Iya, Yesus itu kemuliaannya sebelum dunia dijadikan, dia sudah punya kemuliaan. Karena kemuliaan Dia Yesus bukan
Bukan kemuliaan dari setan, kemuliaan dari Tuhan. Tuhan ada sebelum ada dunia ini. Berarti kemuliaan yang ada pada diri Yesus kemuliaan dari Tuhan, di mana Tuhan memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Maka Yesus sudah dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa dituhankan manusia mulia ini? Kenapa ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh, dikutuk? Nggak benar itu. Yesus itu manusia suci yang wajib hukumnya bagi mereka yang mau percaya kudu harus percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada gereja, jangan percaya kepada pendeta pastor, tapi percayalah kepada pengajaran Yesus. Jadi kalau abang percaya nggak sama Yesus? Saya percaya. Masa saya tidak percaya? Saya Muslim, makanya saya percaya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sampai-sampai di dalam Matius 15, ada seorang perempuan Kanaan datang bersungut-sungut, dia minta tolong kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada guguk. Apa kata wanita Samaria itu? Benar Tuan, tapi bukankah guguk makan sampah roti yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Antara ibu dan Yesus sama-sama sepakat kalau di luar dari bangsa Yesus, murid Yesus adalah anjing. Jadi kalau ada di luar bangsa Israel ngaku pengikut Yesus, itu adalah guguk, nyamar domba. Bang, murid Yesus itu anjing. Abang yakin nggak percaya? Murid Yesus mana ada anjing, Bang? Itu abang bilang tadi. Seorang wanita Kanaan datang memohon kepadanya agar anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan kepada muridnya, usir dia. Dia dari tadi mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tidak pantas roti yang disediakan kepada anak. Anak ini siapa? Domba. Bani Yakub, anak Elohim, Bani Yakub. Diberikan kepada guguk, anjing. Nggak pantas. Tapi wanita itu mengatakan, benar Tuan. Tapi meskipun saya adalah anjing, bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Anaknya sembuh. Sembuh anaknya. Tapi apakah ibu itu berubah menjadi domba? Tidak. Tetap aja anjing. Di luar Yahudi disebut anjing. Guguk. Itu ada tertulis Bang, di cuma Alkitab pamit itu ya? dulu Bang ya. Matius 15 nomor 23 sampai 26. Isinya Ya itu tadi barusan. Seorang wanita datang memohon kepada Yesus, tetapi Yesus malah mengusirnya dan mengatakan, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk, anjing. Nah, wanita yang anjing ini mengatakan, benar, benar Tuan, benar. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Benar kau ibu, memang anjing makan sampah. Jadilah seperti yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Bang Juma, Sedangkan sabar dulu Bang. pamit dulu Bang ya. Oke siap. Makasih saudara. Sedangkan di dalam Matius 7 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan kau berikan barang kudus kepada babi, dan jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Jangan. Maksudnya apa? Jangan kau berikan mutiara. Mutiara itu Taurat. Barang kudus itu Taurat. Mutiara itu Injil. Jangan kau berikan Taurat dan Injil kepada di luar Yahudi. Itu yang dimaksud dengan Yesus di Matius 7. Pahami itu. Yesus mengakui, mengajarkan kepada muridnya. Ingat Bung, pada saat Yesus ada di bumi, itu tidak ada Kristen menjadi pengikutnya. Tidak ada pemakan babi yang menjadi pengikutnya. Tidak ada orang Roma, tidak ada orang Yunani. Semuanya adalah ahli Torah, orang-orang Yahudi, keturunan Nabi Yakub, keturunan Israel. Tidak ada orang Roma, Yunani. Nanti setelah dia terangkat ke langit, baru muncul klaim, kami anak-anak Yesus, kami adalah pengikut Yesus. Kami Yesus yang mana? Yesus sang bintang timur, bukan Yesus Al-Masih atau Mesias. Agama kan belum menjadi bukan agama dulu. Berarti menurut Bang Juma yang sesat itu cuman agama Kristen gitu Bang Juma. Selain itu enggak sesat gitu. Semua yang tidak menerima
Yesus itu sesat. Kami terima Yesus. Berarti Yahudi Yang itu kalian, sekali lagi, yang kalian terima bukan Yesus anak Maria. Yang kalian terima Yesus bintang timur. Bedakan itu. Kalau Anda menerima Yesus anak Maria, Anda tidak di gereja, Bang. Anda tidak di gereja kalau Anda menerima Yesus anak Maria. Anda ke sinagoge. Kalau Anda menerima Yesus, Anda tidak makan babi. Anda bersunat, ibadahnya sinagoge. Anda sujud, Anda berpuasa. Anda kitabnya Taurat, bukan perjanjian baru kitab Anda. Kalau Anda pengikut Yesus. Justru kami lah menerima Yesus Kristus, makanya kami jadi orang Kristen. Yesus yang mana yang Anda terima? Yesus Kristus. Enggak mungkin. Baca Yohanes 17, 12. Yohanes 12. Anda baca. Nomor 14. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang percaya loh ya. Aku melakukan apa? Ibadah di sinagoge. Hari apa? Hari Sabtu. Disunat pada hari ke-8. Tidak makan babi. Menyembah hanya kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Lah, Anda melakukan pekerjaan apa? Yang sebaliknya, yang bertentangan dengan Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut. Sebenarnya Anda bukan pengikut Yesus anak Maria. Kamu pengikut Yesus bintang timur. Yang datang kepada Paulus untuk mengajak orang-orang di luar Yahudi menyembah dirinya. berarti kalau Yahudi, ajaran Yahudi itu betul gitu Bang Juma. Selama mereka mengikuti ajaran Musa dan ajaran Yesus, mereka betul. Berarti Karena mereka juga Musa masuk surga gitu. masuk surga. Karena Musa mengajarkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Yesus mengajarkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Jadi mengikuti Musa, mengikuti Yesus sama dengan Islam. Tapi orang-orang Yahudi bukan Islam. Nah, berarti mereka nggak percaya Yesus. Kan udah aku bilang, Bang. Kalau percaya Yesus selamat. Mereka yang masih Yahudi hari ini berarti nggak percaya Yesus. Oh Bang Juma. Iya, gimana? Karena Yesus itu mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Yesus itu. Iya. Lanjut. Nabi Musa mengajak kita jadi masuk Islam gitu. Oh, pasti. Tunggu dulu. Yang zamannya Nabi Musa, apakah udah ada Islam? Ada. Ajaran Musa itu Islam. Islam itu dalam bahasa Ibrani Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Itu bahasa Kekristenan itu Bang, bukan Itu bahasa bahasa Islam. Ibrani, itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Kristen. Itu bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Tapi dipakai orang Enggak, Kristen untuk nyamar-nyamar. Musa. Enggak ada. Shalom itu hanya bahasa orang Yahudi. Kalian menggunakan shalom untuk nipu lawan. Ini Silakan. Bang, di zamannya Musa, Nabi Musa, Islam udah ada. Ada. Jangankan dari zaman Musa, Nabi Adam aja Islam. Gimana? Di dalam zaman Nabi Isa, Islam udah ada juga. Islam sudah ada. Kan Yesus juru selamat. Selamat itu bahasa Arabnya salam, akar kata dari Islam. Makanya kenapa agama terakhir itu disebut Islam? Karena itu netral. Tidak mewakili sebuah kelompok, tidak mewakili suatu bangsa, suku dan bahasa. Islam itu artinya damai sejahtera. Siapa yang mau hidup damai sejahtera masuk ke dalam Islam. Itu netral. Kalau Kristen itu pengikut Kristus. Kristus ini banyak. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kristen pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kristus, pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Kristus yang mana yang kalian ikuti tidak bersunat? Kristus yang mana yang kalian ikuti ibadah minggu? Palsu itu. Nah, silakan. Yang bikin aku bingung dari ceramah abang tadi kan, Kok ceramah? Nabi Musa mengajak semua bangsa masuk Islam. Iyalah. Padahal Nabi Musa. di zaman Nabi Musa Islam belum ada. Islam itu apa, Bang?
Islam itu adalah damai sejahtera. Setelah adanya Islam itu kan setelah muncullah Nabi Muhammad, Nabi Iya, yang tapi ada kan di zaman ini. tapi Islam Gimana itu caranya? Dulu, gimana caranya Musa mengajak semua bangsa masuk Islam. sama Juga ketika Yesus membawa semua bangsa wajib masuk Islam. sama Biar ketika masuk surga Anda kan gitu masuk Anda. sama ketika Anda Tapi mengatakan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Aku bingung tadi. Ya, lanjut. Aku biar aku dengar dulu. sama seperti ketika Anda ngotot mengatakan kata siapa pisang itu ada sebelum Indonesia ada. Nggak ada pisang itu. Yang ada dari sejak dulu itu banana. Pisang itu kapan ada? Nanti Indonesia merdeka baru ada disebut pisang. Sama itu. Nanti Nabi Muhammad datang baru ada disebut Islam. Ya memang. Tetapi konsep Islam itu sudah ada dari sejak para nabi diutus. Dari sejak Nabi Adam. Islam itu artinya ketundukan untuk mendapatkan damai sejahtera. Itu ketundukan. Ada nggak Adam disuruh tunduk kepada perintah Tuhan? Jangan kau makan. Ada. Disuruh tunduk dia. Islam itu ketundukan. Jadi ketika Adam diperintahkan tunduk kepada perintah Tuhan, itulah Islam. Orang yang taat kepada perintah disebut Muslim. Pada zaman Musa, apakah ada aturan untuk supaya orang tunduk kepada aturan Tuhan? Ada. Tuhan memerintahkan Musa agar bangsanya, agar kaumnya tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Muslim yang tunduk. Nah, setelah Yesus datang, adakah Yesus mengajarkan untuk tunduk kepada perintah Bapa Elohim? Ada. Berarti Yesus sudah mengajarkan Islam, cuman belum disebut Islam. Nanti disebut Islam ketika Nabi Muhammad yang datang. Karena Islam itu berasal dari kata salam yang adalah bahasa Arab, yang artinya ketundukan. Orang harus tunduk kepada perintah Tuhan. Bagaimana cara saya untuk selamat, kata Yesus? Kamu harus melakukan segala perintah Bapa. Ya, tunduk kepada perintah Bapa. Berarti Islam sudah ada, cuman belum disebut Islam. Belum disebut Islam. Makanya ketika datang Nabi Muhammad dikatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Islam itu disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi untuk sekarang kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ruah kebenaran, ruah Ahmad, Ismuhu Ahmad itu datang, maka dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatunya tentang hukum-hukum, penginsapan dunia akan dosa dan keadilan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, namun kau belum sanggup untuk menanggungnya. Makanya dalam Matius 5 nomor 20 apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga, kata Yesus, ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agama itu harus lebih benar dari agama Yahudi. Nah, Bang Juma, itu fakta, itu real tertulis di Bible. Ya, silakan. itu tolong naikkan dulu itu si Holma Rombun itu. Dia bisa kayaknya mendebat Bang Juma itu. Siapa namanya? Si Holma Rombun. Oke. Nggak ada dia, Bang. Dari tadi dia tapping mau dinaikin. Nggak ada namanya. Si Holma Rombun gitu. Si Hol. Marombun, dia tulisan sambung itu. Oh, ini ya. Nggak ada, Bang. Ayo teman-teman yang dimaksud silakan ajukan permintaan. Soalnya kalau Bang Rambe Raja Nauli ini kayaknya kurang paham juga, takut malah Aku punya sejarah nggak paham aku. Ayo teman-teman, yang tadi Bapak ini yang disebut namanya, ya. Kita silakan ajukan permintaan. Makarnya dulu. Siapa? Si Hal Rambu ya? Marombun. Oke, mungkin ini ya.
Yang profilnya Pancasila ya? Iya betul Bang Juma. Oh ya udah, minta permintaan lagi Bang. Silakan. Silakan. Sudah saya naikkan tapi tidak nyangkut. Ulang lagi, ulang. Oh, udah kabur juga itu ya orang ya. Nggak ada lagi dia. Abang kalau mendengarkan saya silakan naik lagi. Saya disuruh turun nama netizen ini Bang nih, sorry nih Bang. Saya turun lah kalau begitu. Di sini aja kalau. Mendengarkan dari bawah aja Bang Juma. Oke, sip, makasih. Mana cara turunnya ini? Saudara Rambe masih segar udaranya di sini. Kalau sesak napas juga boleh dibawa. Bentar lagi aja. Masih. Bentar lagi aja. Aku masih ada juga mau tanya sama abang dikit ya. Oke. Halo saudara, siapa ini? Halo. Saudara Rambe. Bisa dengarkan saya, Bung? Coba yang Muslim mohon untuk batalkan permintaan dulu, yang Muslim. Biar kita naikkan yang terdeteksi di atas multi ini cuman saudara kita Kristen. Boleh ya kerjasamanya ya? Ini kok Muslim pada antri gitu. Tempat tuh gelap bang, nggak bisa ongkem percuma aja ongkem bang, bukannya nggak mau ongkem aku mati lampu tempat kami. Iya. Ini yang minta pertemanan, minta naik ini banyak kali dari Islam pula nih. Salah tekan kali abang-abang. Halo, selamat malam. Halo, saudara S. Halo. Halo. Halo bang. Iya, dari Kristen. Selam. Sorry bang. Oke. Saudara Rael. Mohon periksa teman-teman Muslim yang saya cintai dan saya hormati, silakan dibatalkan permintaannya. Saudara JM, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf, saya Muslim, Bang Juma. Maaf. Baik, Bung. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Kita turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Karang. Halo. Ya bang. Ya bang. Dari Kristen. Islam bang. Coba yang Muslim kerjasamanya bosku. Jangan nanti kena siraman rohani baru sakit hati. Bang Sumang kok gitu kali sama kita. Ya iyalah. Yang diajak naik kan udah beda-beda tipis masih. Sama siapa? Ya Bang Juma. Beda tipis sama Idis Bang Juma, STP. STP. Kita minta yang Islam untuk dibawa aja gitu. Ya silakan saudara Hafiz, selamat malam. Boy, selamat malam. Malam bang. Dari Kristen. Muslim bang. Dibawa dulu bang ya. Kita lagi cari non Muslim. Sorry. Coba teman-teman yang multi ini banyak kali bah. Tapi Islam ini rata-rata gitu. Menyita waktu soalnya. Kita naikkan, habis itu kita tanyain ternyata Muslim. Boleh ya kerjasamanya ya teman-teman. Halo, selamat malam. Yang baru gabung. Halo. Semangat malam. Upin. Assalamualaikum Bang Juma, saya mualaf dari NTT. Oh iya bang. Iya. Oke. Ini teman-teman.
Oke, makasih ya Bang ya. Sehat selalu ya. Sama-sama. Tetap Amin, istiqomah. amin, 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 amin. Halo saudara, semangat malam. Halo, halo. Waalaikumsalam bang. Dari Islam. Ya bang Islam, saya kepencet bang. Oke, baik. Teman-teman yang lain yang salah tekan mohon untuk diperiksa multinya lah ya. Karena kita habis waktu untuk nyapa-nyapa, sedangkan kita butuh untuk diskusi dengan teman kita non-muslim. Boleh kerjasamanya, Bung? Assalamualaikum. Tolong ya, yang Muslim udah berapa kali Bang Juma itu bilang, coba batalkan permintaan yang Muslim. Iya, banyak kali Bang yang ini. Iya, yang Muslim itu tolong dibatalkan. Dari tadi ku perhatikan di bawah Muslim aja yang multi, tolonglah, biar nggak makan waktu. Ya, kita Tolong mau dibatalkan. betul. Bang, aku turun dulu Bang. Assalamualaikum Ya, makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bebek, selamat malam, Bek. Bek. Halo. Itu kan, waktu kan, nah waktu teman-teman. Bisa ya kerjasamanya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ini saya batalkan semua ya permintaan. Nanti kalau merasa saudara saya merasa sebagai seorang Kristen, silakan ajukan kembali ya. Saya sudah batalkan dulu. Semua Al-Hidayah. Kalau Anda sudah murtad baru naik ke sini. Kalau belum murtad jangan dulu. Oke. Yes. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Sudah murtad kah? Sudah murtad? Belum? Belum murtad? Insyaallah. Malaysia. Nah, belum murtad dia. Ayo teman-teman yang ingin naik di Komal Bang Zuma tapi masih Islam, dipersilahkan cari gereja baptis dulu, habis itu perlihatkan surat baptisnya baru naik ke sini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Saudara Rambe. Belum ada teman-teman saya yang muslim, yang non muslim. Silakan. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sebenarnya tadi yang ceritanya tadi. Sampai kepada yang tadi itu muter-muter aja kita ini tentang Yesus mengajarkan muridnya. Kata Salom itu, silakan. Oh ini ada Kristen 2. Sabar, kita naikkan dulu. Halo, shalom host. Iya, salam Bang, salam. Buka kamera boleh. Ini lagi di apa ini Bang? Lagi ada gelap dikit lah. Iya nggak apa-apa, buka aja Bang. Yang penting bisa kita lihat ada gerakan-gerakan. Ini supaya saya tidak sama. Acara apa ini Bang? Diskusi lintas agama, Islam, Kristen, Katolik. Oh. Iya, silakan. Ya kan baru gabung ini Bang. Siap. Apa tadi pertanyaannya coba? Beliau Bang Rambe belum bertanya. Silakan Bang Rambe pertanyaannya. Yang seperti Abang jelaskan tadi kan tentang Yesus itu mengajarkan agama Islam. Iya, betul. Nabi Musa mengajarkan juga Islam. ajaran agama Islam. Iya.
Tapi di zamannya Nabi Yesus, Nabi Isa, dia ke gereja nggak ke masjid dia soalnya. Gimana ceritanya itu, Bang? Coba. Tidak ada Yesus ke gereja, Bang. Yesus itu ibadahnya di Mikdas. Mikdas itu orang Yahudi menyebutnya sinagoge. Kita menyebutnya sinagoge. Ya. Mereka menyebutnya Mikdas. Orang masuk ke Mikdas itu, yang pertama mereka harus mandi tahir. Di Islam dikenal dengan sebutan mandi junub. Lalu masuk ke tempat Mikdas, tempat suci itu, Baitullah atau Baitel, itu mereka harus membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Sama seperti kami wudhu. Dan di Mikdas, ya gimana? Ya, gini Bang. Berarti orang Islam termasuk mengikuti ajaran Yesus gitu. Gimana pertanyaannya? Orang Islam lah kita bilang mengikuti ajaran Yesus. Soalnya Yesus mengajarkan agama Islam tadi Bang bilang kan. Nah, Yesus mengatakan apa ketika dia datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Kerajaan Tuhan Ya, akan diambil. Ya nanti Abang jawab. Oke. Ya nanti Abang jawab. Abang bilang tadi kan Nabi Isa mengajarkan agama Islam Iya. sama Nabi Musa. Berarti termasuklah orang Islam mengikuti ajaran Nabi Isa gitu kan? Iya. Yesus. Sedangkan Yesus dibaptis. Kenapa Islam tak dibaptis? Nah, Betul-betul orang Abang mengikuti ajarannya. Oke. Baptis itu apa? Baptis itu pembasuhan. Pembasuhan tanda pertobatan. Umat Islam Iya. itu 5 kali sehari mereka melakukan pembasuhan. Tanda pertobatan. Setiap kali mereka ingin masuk ke rumah ibadah, mereka dibasuh. Mereka mempercikkan air pada diri mereka. Dari keran air mereka membersihkan diri. Artinya bahwa ketika baptis dalam bahasa Yunani baptiso, pembasuhan, umat Islam sebelum sholat mereka melakukan pembasuhan. Mereka sholat karena merasa tak berdaya. Mereka sholat karena mereka merasa butuh Tuhan. Maka mereka bertobat, menyerahkan diri mereka untuk supaya dibentuk seperti apa yang Tuhan inginkan. Mereka datang mensucikan diri, membasuh diri dengan air, lalu mereka sujud kepada Tuhannya. Berarti ketika Yesus hanya baptis sekali, kami 5 kali sehari. Karena Yesus mengatakan, melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar. Kalau Yesus dibaptis cuma sekali, kami jauh lebih besar. Dibaptis 5 kali sehari minimal. Tuh, mensucikan diri, mentahirkan Berarti diri. dengan arti kata Islam lah lebih suci dari Yesus gitu, lebih bersih dari Yesus. Mohon maaf ya Bang. Ya, silakan. Mohon maaf. Kalau kita bilang Yesus lebih suci daripada Islam, itu pun gimana kita bilangnya? Soal baptisan, soal apa itu kan di batas kita umpamakan itu secara lahir ya. Jadi kalau menurut pertanyaan abang tadi, Yesus lebih Islam Lebih bersih daripada Yesus. lebih bersih daripada Yesus. Kalau kita apa ini Bang, apalagi didengar orang apa, tapi aku nggak takut. Yesus lebih suci daripada Islam. Kenapa? Kenapa saya bilang kayak gitu? Yesus, kalau kita orang Kristen, Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan, iman timbul daripada kepercayaan dan timbul daripada yang kita tidak lihat. Itulah contohnya satu Bang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita tidak boleh membanding-bandingkan
satu sama yang lain. Yang penting kepercayaan itu sekarang kita apakan? Marilah kita merenungkan kepercayaan kita di mana. Dosa kita kalau bilang orang lain nggak benar. Kalau kita bilang kita yang paling benar, didengar orang lain pun dosa. Makanya kita bilang tadi, janganlah kita banding-bandingkan. Yang penting sekarang perkuatlah iman kita. Umpamanya Bang Rambe, orang apa tadi Bang? Orang Kristen kita juga atau maaf? Kalau aku Bang orang Batak, agamanya Kristen. Aku enggak orang Kristen, aku orang Batak. Sama, aku pun orang Batak, tapi agama aku Kristen. Nah itu baru pas. Bukan karena aku Kristen jadi orang Kristen, enggak, aku tetap orang Batak. Ya, aku pun orang Batak ini Bang, tapi agama aku Kristen. Jadi kalau menurut saya, apalagi di dunia media sosial ini, apalah untung kita bahas-bahas apa ini. Marilah kita saling rukun. Gimana kepercayaan kita sebagai Kristen, lakukanlah sebagaimana kita orang Kristen. Jangan kita bolak-balikkan apa. Soalnya Alkitab berkata, yang dahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Apa maknanya ini? Jadi renungkanlah di mana kita sekarang bicara. Jangan kita apa namanya? Jangan kita merendahkan sesama manusia. Belum tentu kita paham, belum tentu kita sepenuhnya. Waduh, Apa? Bang, tadi minum di mana Bang? Banyak minum tadi kah? Ngomong mana nih Bang? Gak minum ini bang. Wah, minum nggak usah naik lah Bang. Turun aja lah Bang. Kenapa? Kenapa disuruh nggak naik? Turun aja Bang kalau mau curhat Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya lagi mabuk abang itu Bang. Iya Bang. Kan ku bilang tadi, gak usahlah kita bahas-bahas apa. Marilah kita mempercayai iman kita masing-masing. Ya kan di sini cuman mau memperjelas Bang. Iya. Yang ku tantang tadi Bang, mana lebih suci Yesus daripada Islam? Itu yang ku tantang. Bodoh dia itu Bang. Dia itu Bolehnya di mana itu Bang? Mabuk itu bodoh. Gini Bang Matupang, sini bukan kalimatnya, enggak ada kalimat menantang. Kita diskusi, setelahnya tanya dijawab. Kalau kita merasa kita ya Ya, oke lah Bang. Oke Bang. Aku Ya, balik di sini- tanya. di sini Aku nggak ada balik tua, tanya. Bang. Aku dari orang Kristen. Gak jelas itu Bang. Di Tupang itu. Turunkan aja Bang. Coba dulu Ya udah, aku Bang, kalau tanya balik Bang. Tanya balik aku Bang. Mana kalau mau tanya Bang lebih Zuma yang jawab. aneh kita di room ini ya.
Aneh kita. Turunkan aja dia Ciberdo itu. Biar aja, biar rame sih. Dia baru habis minum itu bang. Banyak domba-domba tersesat abang Bang Juma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman-teman yang Kristen yang mana di sini? Oh, aku satu Bang, Rambe. Oke, Aku satu Bang sama Topang. yang lainnya Muslim Bang. udah dibaptis belum? Aku puji Tuhan udah dibaptis. Enggak, teman-teman kita yang naik ini udah dibaptis juga. Belum bang. Kapan mau dibaptis? Tunggu hidayah dulu bang. Siapa tahu dapat hidayah malam ini bang. Bang, Enggak, maksudku yang Kristen yang mana? Bang Juma, Ya, saya dari tadi mendengarkan, saya cuman pala lihat mereka domba-domba tersesat ini. Masa nggak ngerti dikasih tahu dari tadi? Doktrinnya terlalu mendalam di otaknya. Oh berarti abang Islam juga. Salam kenal lah sama abang. Udah sampai mana tadi Bang Juma? Cerita kita. enggak diizinkan kita membahas agama bang, makanya orang-orang ini minta naik. Mau jadi, itu cobalah. Ya, gimana bang? Ya, mau ngomong sama si Matupang ini. Tidurlah dulu Matupang, cuci mukanya itu. Kenapa dibilang tidur bang? Kenapa rupanya? Ngantuk macam ngantuk kau itu. Macam ngantuk pula kau itu. Ngantuk atau tidak ngantuk kan di sini aku belum ngantuk. Aku lagi bicara di rumah. Simak kau itu. Apa yang diomongin orang itu nggak kau simak. Aneh kau ini. Orang nanya apa, jawab apa. Salah makan obat Bang Simatupang. Udah Bang Zuma, turunin aja Bang Zuma. Pusing aku dengernya itu. Ya silakan kalau memang mau diturunin, aku nggak. Oke, kita Masih cari Matupang. Kristen yang lain. Secara ekos ini Kristen. Islam bang. Oh, Ya bang. Lanjut, iya Bang. iya, oke Dulu, oke Bang. oke, makasih. Bunga dari gereja mana Bunga? Kepencet bang, Oh, siap siap, makasih. Coba teman-teman Muslim, ini ada 30 permintaan. Coba diperiksa, kelihatannya teman-teman saya salah tekan deh. Nanti di atas kan tidak enak tuh kalau saya tanya apakah sudah dibaptis. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak mesti harus keluar dari lisan saya gitu. Tapi karena saya katakan jangan naik, tapi ada permintaan gitu. Apakah sengaja mau mengacaukan live ini atau gimana? Ini rata-rata pakai hijab semua yang minta ini naik. Nah, kayak ini. Sudah murtadkah ibu? Ibu sudah murtad? Halo? Udah murtad ibu? Nah, ini murtadin semua kayak ini ya. Banyak kali murtadin. Ternyata banyak murtadin jadi pengikut saya rupanya. Nah. Ini dibaptis di mana ini Bang? Bang Rambe? Mereka ternyata terlalu banyak juga yang murtad. Mungkin dia apa dibaptis bang? Dekat Sungai Yordan. Mungkin. Ini orang dibaptis semua ini udah murtadin semua kayak ini. Karena tidak mungkin mereka tidur HP bergerak sendiri minta permintaan kan tidak mungkin.
Iya kan? Halo ibu-ibu Murtadin, apa kabar semuanya? Ibu-ibu Murtadin apa kabar? Halo. Banyak juga ya murtad ya. Ini tambah lagi satu nih. Banyak kali murtad. Assalamualaikum. Iya, kapan? Kepencet bang. Ah, Ya, kan udah. maaf bang ya kepencet. Iya, waalaikumsalam. Kan udah aku bilang kan. Salam. Iya. Kepencet tapi kan bisa diperiksa. Multinya ada kan Siti ya? Kayaknya sih bisa ditahu. Alamak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Maaf bang, kepencet. Turunin maaf. Lagi tep-tep. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Dari gereja mana bang? Dari apa HKBP Bang? Oke, boleh buka kamera silakan. Bentar Bang. Boleh saya bertanya dulu Bang? Iya, buka kamera dulu bang, silakan. Mana cara bukanya ini Bang? Diterima bang, diterima. Gelap Bang, lampu mati Bang. Bentar Bang, nyalain lampu Bang. Saya lagi dinyalain lampunya, sabar bentar ya Bang ya. Iya, silakan. Oh, aku ingin bertanya Bang, tapi nggak sesuai dengan apa ini. Kan kalau di tempat kami Isa tuh mati disalib Yesus gitu kan Bang. Tapi kalau di Al-Quran kan nggak mati. Jadi ini kan ada perbedaan. Jadi di antara perbedaan ini tentu ada satu yang benar, ada yang salah gitu Bang. Jadi saya ingin bertanya, di manakah yang benar, itu yang ingin saya tanyakan. Oke, baik. Sebelum saya jawab, izinkan saya dulu bertanya kepada saudara. Sebenarnya yang menginginkan penyaliban itu Tuhan atau iblis? Tuhan Bang. Oh, kalau Tuhan yang menginginkan penyaliban, bantu saya untuk mengetahui di mana itu dalilnya. Pencipta langit dan bumi menginginkan penyaliban terhadap orang benar, Yesus. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan konon di dalam kitab saudara bahwa Dia datang untuk dipercayai. Yesus datang untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus itu adalah iblis, bukan Tuhan. Dan Yesus mengurai itu di dalam Yohanes 8 37 sampai 44. Apa kata Yesus di sana? Kenapa engkau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Kalau saudara mengatakan Tuhan yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus, berarti Tuhan yang mana? Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Kalau Anda mengatakan bahwa kehendak Bapa Elohim, Tuhan yang menginginkan penyaliban, berarti Anda mengakui iblis adalah Tuhan Anda.
Karena yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus hanyalah iblis. Anda mengatakan Tuhan, berarti Anda menuhankan iblis. Itu data, Bung. Yohanes 37 sampai 44. Yohanes 8. Nomor 37 sampai 44. Yang ingin membunuh Yesus hanyalah anak-anak iblis. Gimana itu? Ya, jadi saya dengan keterangan abang barusan gitu kan puas gitu saya bang. Itu kan yang dari kitab kami bang, tapi yang dari Al-Quran gimana itu bang? Kan kata Al-Quran kan Yesus itu nggak dibunuh, nggak disalib gitu bang. Apakah ada itu tadi saya katakan, ketika dia ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan tidak mengizinkan terjadi pembunuhan terhadap orang benar. Yang ada adalah pengkhianat yang menggantikan orang benar tersebut. Begitu, Bung. Ya, ini benar Kristen kah? Saya juga kan kemarin juga kebaca gini bang, kan katanya saya diutus Tuhan hanya satu kan gitu. Jadi saya menjadi ragu gitu bang. Maksudnya gimana? Anda Islam? Ya, maksudnya kan kami kan menuhankan Yesus, tapi di dalam Yohanes dikatakan dia itu kan utusan gitu bang. Anda agamanya apa sebenarnya? KPP bang. KPP? Apa KPP? Ya Kristen. Kristen Protestan itu Bang Juma. Nggak jelas, dia itu nggak jelas. Ya, harus sampai mana tadi penjelasan abang tentang masalah pembaptisan ini tadi? Abang belum siap tadi jelaskannya, udah naik kawan itu ya kan? Iya. Jadi kalau baptis itu kan pembasuhan. Iya. Nah, kalau cuma sekedar pembasuhan aja, ya kami umat Islam dibasuh setiap hari, setiap kami mau ibadah kami dibasuh. Halo saudara Aldo Christian, selamat malam. Halo. Halo. Iya. Dari Katolik. Iya ya. Itu yang tadi itu murtad atau gimana tuh sosok naik? Ya, itu juga saya tidak tahu, murtad mungkin. Ya, saya mau nyimak aja karena dari tadi kan aku ikut nyimak nih waktu bahas sama si Rambe. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak tentang baptis tadi? Yang katanya Islam juga membaptis 5 kali sehari itu kayak gimana? Iya, maksud saya gini, kalau baptis ini kita definisikan sesuai dengan makna yang ada di dalamnya. Baptis, pembasuhan, atau pertobatan. Ya kami umat Islam berarti melakukan hal yang sama. Karena kami wudhu itu kan pembasuhan. Jangan dikira wudhu itu bukan membasuh. Kami membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Berarti pembasuhan kan. Dan kalau diartikan itu pertobatan, ya sholat itu adalah pertobatan. Karena mengaku sebagai hamba Tuhan, maka kami datang untuk sholat, bertobat, pensucian diri. Makanya dalam sholat itu setelahnya kami beristighfar, memohon ampun dan seterusnya. Jadi sholat itu pensucian diri, pensucian jiwa. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu, maka
seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam sebagai buah pengajaran daripada ajaran para nabi. Gitu, Bung. Jadi tidak bisa dielakkan kalau hanya sekedar baptis, dan baptis itu adalah pembasuhan, ya kami minimal 5 kali sehari. 5 kali dalam sehari. Silakan. Kenapa harus ada nabi-nabi untuk pelengkap? Kenapa tidak dari Nabi Musa aja gitu, biar langsung Islam sekalian gitu? Kenapa harus nunggu nabi-nabi berikutnya? Oh, bagus. Jadi gini, Nabi Musa itu diutus sebagai penopang jalan menuju kepada kesempurnaan syariat Islam. Dari Nabi Abraham turun kepada keturunannya, lalu turun sampai kepada Nabi Isa yang kalian sebut namanya dengan sebutan Yesus. Itu rangkaian ajaran itu sama, namun sempurna pada zamannya. Kenapa sempurna pada zamannya? Karena zaman itu memang sudah berkesesuaian dengan hukum yang ada pada zaman itu. Tidak cocok Islam yang hari ini diajarkan pada zaman Abraham atau Nabi Ibrahim secara mutlak, menyeluruh, nggak bisa. Karena zamannya belum mendukung. Pada zaman Yesus juga, pada zaman Nabi Musa juga, belum bisa Islam diajarkan secara kafah. Bagaimana mungkin ada ajaran umroh, ada ajaran haji pada masa itu? Nggak bisa, karena belum mencakup keadaan, situasi, kondisi kehidupan manusia. Begitu juga zaman Yesus. Makanya di zaman Yesus, Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk mengajar, untuk melakukan. Kenapa belum sanggup? Karena memang sudah belum saatnya. Kondisi manusia belum bisa melakukan itu. Nanti pada zaman Nabi Muhammad datang, barulah seluruh kesempurnaan ajaran itu diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari seluruh hukum yang pernah datang kepada para nabi. Nah, yang itu menyebutkan gitu. Siapa itu, Bang? Gimana? Yang menyebutkan yang Abang bilang tadi. Yang apa?